Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, senantiasalah kita berusaha untuk mempertahankan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan terus menjaga takwa. Yang takwa merupakan solusi dari setiap permasalahan. Dan takwa merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar, sehingga takwa senantiasa diwasiatkan. Allah wasiatkan kepada nabinya, nabinya mewasiatkan kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya mewasiatkan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya ini sifat yang mulia ini, sifat takwa, maka dia akan merasakan betapa luasnya dunia ini, dan dia akan merasakan betapa mudahnya agama ini, dan dia akan merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala begitu besar karunia-Nya kepada dirinya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan kepadanya perintah, bahkan sesuatu yang dicintai, adalah ketika seorang mukmin memiliki atau berkategori sebagai mukmin yang kuat. Terus bagaimana seorang mukmin dia menjadi mukmin yang kuat? Mukmin yang kuat maka akan dimunculkan, diwujudkan yakni dengan keimanan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang seorang muslim yang kuat, kemudian digambarkan sebagai seorang mukmin yang kuat dalam makna imannya kuat. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ikhris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk meraih kemanfaatan, jangan merasa lemah. Sampai penggalan ini kita akan mengambil faedah. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya bertangga. Ada yang dicintai secara umum. Dalam hadis ini semua orang mukmin Allah Subhanahu wa taala cintai. Maknanya apa? Tidak ada seorang mukmin yang Allah tidak cintai.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang mukmin sifat spesial. Di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mensifatkan tentang karunia iman yang Allah berikan kepada orang mukmin. Di mana Rasulullah mengatakan yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Semua Allah Subhanahu wa taala beri. Bahkan ini tertera dalam Al-Quran, wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini melainkan Allah berikan jaminan kepada mereka rizki. Namun apa yang Allah katakan tentang iman? Wa man la yu'ti iman illa may yuhib. Dan tidaklah diberikan iman kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua orang mukmin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hadis ini mengkhabarkan Allah memiliki sifat lebih cinta kepada orang mukmin yang kuat. Kemudian bagaimana para ulama ketika mendefinisikan iman? Di antaranya mereka mengatakan, dan ini kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu qaulun bil lisan. Iman itu diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan. Direalisasikan dengan anggota tubuh. Wa i'tiqadu bil jinan. Diyakini dengan hati. Kemudian yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Dia akan bertambah naik dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Wa yanqusu, dan dia akan berkurang bimaksiatillah, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kriteria iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'una wa sittuna su'batan. Iman itu memiliki 60 atau 70 cabang. Wa a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan ini dengan terpenuhi rukun dan syaratnya, maka dia adalah orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul ada anit tariq. Dan yang paling rendah iman itu yakni seorang menghilangkan atau menyingkirkan penghalang yang akan menghalang-halangi orang yang lewat. Kemudian Nabi lebih menjelaskan detail, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu sebagian daripada iman. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang mulia ini ketika menjelaskan siapa orang mukmin yang kuat, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan 4 kriterianya sebagai seorang mukmin yang kuat. Pertama, yakni quwwatul ilmi, kuat ilmunya. Apa yang dimaksudkan kuat ilmunya? Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena banyak ilmu bersebaran, banyak pengetahuan bersebaran, tapi boleh jadi itu ilmu yang akan mendatangkan mudarat. Boleh jadi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Maka orang mukmin kuat dia dalam menggapai, meraih, mencari, menuntut ilmu yang bermanfaat. Meskipun mungkin dia harus bersusah payah, harus menghafal, harus bangun malam, dan seterusnya. Yang kedua, kuat dalam beramal soleh. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh tentunya sangat luas. Termasuk hadirnya kita di sini adalah tidak lain dalam rangka merealisasikan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Saudaraku, hidup ini Rasulullah SAW gambarkan seperti orang berada dalam sebuah kapal. Dan kapal ini ada dua tingkat.
di mana orang yang di bawah kalau butuh air dia harus naik ke atas. Kemudian satu masa ada salah seorang dari orang yang di bawah, dia mengatakan, kalau kita harus mengambil air naik ke atas mengganggu orang yang di atas, gimana kalau kita lubangi saja ini yang ada di bawah, maka akan keluar begitu banyak air. Kalau tidak ada seorang pun yang dalam kapal ini mengingatkan, mencegah perbuatan ini, maka yang tenggelam bukan hanya orang yang melubangi kapal, tapi seluruh penghuni kapal dia akan tenggelam. Kenapa? Karena perbuatan satu orang, perbuatan kemungkaran satu orang bisa menyebabkan siksaan, akibat yang menimpa kepada penduduk seluruhnya. Oleh karena itu, seorang mukmin yang kuat, di samping dia amar ma'ruf nahi mungkar, dan nahi mungkar tentunya sebatas yang dia mampu dan yang dia milikinya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mukmin yang kuat adalah mukmin yang tidak bosan untuk memberi nasihat dan menerima nasihat. Karena sesungguhnya nasihat yang benar-benar datang dari hati akan sampai kepada hati. Karena sesungguhnya nasihat seorang mukmin tidaklah dia menginginkan kecuali agar saudara mukmin yang lainnya menjadi baik atau menjadi lebih baik. Maka ketika seorang menasihati saudaranya, ada keinginan yang lain, yang dinasihati beruntung, tapi yang menasihati tidak beruntung. Maka ketika seorang menasihati semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang dinasihati tidak diterima, yang menasihati beruntung. Kenapa? Dia akan mendapatkan setiap satu huruf kata yang diucapkan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Ada enggak orang yang ucapannya lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah? Satu huruf ketika itu ada perbuatan agar saudaranya tercegah dari kemungkaran, maka satu huruf itu adalah merupakan huruf yang terbaik, dan bahkan tidak ada yang lebih baik daripada yang lainnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tentu berdasarkan hadis yang barusan kita sebutkan, yakni orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebabnya menjadi mukmin yang kuat. Bagaimana menjadi mukmin yang kuat? Tergantung bagaimana merealisasikan 4 hal. Makin kurang 4 hal itu terrealisasikan dalam diri kita, maka menunjukkan makin lemahnya kita. Bahkan boleh jadi kalau satu pun tidak ada, boleh jadi ini mukmin yang sangat lemah. Jangankan imannya bisa mencegah dari perkara-perkara dosa yang kecil, dosa yang besar pun dia tidak akan bisa dia cegah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada seorang pun dari kita yang tidak ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Namun cinta Allah Subhanahu wa taala akan diraih ketika kita memenuhi apa yang menjadi kriteria di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Oleh karena itu, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kriteria yang barusan kita sebutkan, maka jalan yang akan bisa untuk sampainya ke sana. Pertama, hendaklah kita jangan malas untuk duduk di majelis al-ilmu. Karena disitulah kita akan mengetahui kekurangan, kesalahan, dosa, kelemahan tentang jiwa-jiwa kita. Karena kalau tidak, boleh jadi kita akan merasa kita sudah paling baik, kita sudah paling bagus, kita sudah paling tahu, dan seterusnya. Kenapa? Karena dinding begitu tebal. Kalau tidak segera dibuka dinding itu, kita tidak akan tahu tentang apa yang ada di luar dinding.
Yang kedua, hendaklah ketika hadir dalam majelis ilmu tanamkan bahwa ini semata-mata aku lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena aku satu kampung dengan si fulan, satu tamatan dengan ustadznya, atau karena satu kampung dengan ustadznya. Tidak, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa kita duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk memperbaiki amalan kita. Karena mungkin boleh jadi kita sudah sholat, tapi ternyata ada kekurangan dalam sholat kita. Mungkin kita sudah berzikir, tapi masih ada kekurangan dalam berzikir kita. Mungkin kita sudah baca Al-Quran, namun ada kekurangan dalam baca Al-Quran kita, dan seterusnya. Karena sesungguhnya perjalanan menuju kesempurnaan tidak akan mungkin bisa diperoleh kecuali dengan duduk di majelis ala ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.